Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur mari kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, bisa beraktivitas dan insya Allah menambah amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Qala ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in afsaka rizqah balajju fi utuwi wa nufur. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Dia dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Mereka di sini adalah manusia yang sombong dan kemudian merasa dirinya paling benar, mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pelajaran dari surat Al-Mulk ayat 21 ini bahwasanya yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan semuanya yang ada di dunia ini itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia kadang menyombongkan apa yang telah dilakukannya. Dan insya Allah ini yang sangat kita alami, bahkan sering itu ketika mengharapkan user cash in, janjinya akan memasukkan sekian, tanggal sekian oleh para sales kan itu. Dan kemudian akhirnya kadang kita lupa bahwasanya apa yang kita lakukan itu, apa yang kita maksudkan itu tergantung kepada user untuk bisa memasukkan cash in. Itu mungkin dimaknai dari tadabbur ayat tadi, kita seperti orang yang sombong, yaitu berharapnya pada orang yang bayar, bukan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering Mas Alvan dan kita juga merencanakan cash in, akhirnya karena keseringan seperti itu, akhirnya kita berkesimpulan uang kita adalah yang masuk di rekening kita. Yang lainnya hanya bisa diprediksi. Dan sering pula kita mendapatkan, yaitu tanpa disengaja, itu tanpa di planning, kemudian tanpa masuk ke daftar list kita, tiba-tiba saja masuk kepada kita. Tentunya dalam kehidupan kepribadian kita, kita sering mengalami yang demikian. Kadang kita tergantung pada selain pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita mengintrospeksi diri dan mengingatkan kembali, mari kita berharap itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mungkin mari kita sama-sama bereksperimen. Tuhan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mari mewujudkan dengan amalan-amalan yang sudah diajarkan kepada kita semuanya dari berbagai sumber, dari banyak ustadz, dari banyak literatur, dari banyak YouTube, yaitu dengan cara sebanyak apa yang kita dapat, sebanyak apa pula yang kemudian
akan kita sebar. Dan mari kita meniteni itu apa ya? Apa Mas Rizky? Kalau meniteni itu mengingat-ingat lah, kira-kira begitu. Untuk kita bisa melaksanakannya, baik secara personal maupun secara organisasi. Ya, kemarin saya sudah mencoba berdiskusi kepada Departemen Keuangan atas 2021. Jadi kita menargetkan omset 250 miliar. Asumsi 250 miliar adalah keuntungan 20%. Kira-kira 50 miliar. Dari 50 miliar itu, berapa kemudian sedekah yang harus kita keluarkan? Kira-kira angkanya di 5 miliar kalau kita 10% dari keuntungan. Dan mari kita keluarkan terlebih dahulu, kira-kira begitu. Dan angka yang kemudian keluar sekitar kurang dari 500 juta setiap bulan untuk kita bagi-bagi. Ya, mungkin prioritas pertama yang kita lakukan adalah kepada orang-orang di terdekat kita, yaitu para tim dan kemudian para tukang. Setidaknya berupa, ya insya Allah akan di manajemen khusus untuk makan siang gratis sekitar 100 lebih orang. Kalau kemarin ditambah beras kira-kira masih 60 juta. Minimal itu yang harus kita siapkan. Jadi masih kurang 400 juta lagi. Yang 400 lebih juta lagi yang kita perlu siapkan untuk kita bagi-bagi. Kita berpikir terus berupa apa yang akan kita keluarkan, baik nanti di internal sendiri, misalkan ada ide kemarin dari siapa, jadi mengumrohkan tim kita dan keluarga, syarat pengabdian misalkan 5 tahun. Jadi yang pengabdian 5 tahun otomatis akan diumrohkan oleh perusahaan. Misalkan salah satu contoh itu bersama keluarganya, kira-kira begitu. Oleh karena itu untuk bertahan 5 tahun misalkan teman-teman meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai dengan KPI, sesuai dengan yang do the best yang diberikan oleh kepada perusahaan. Mungkin kita akan memberikan ambulan juga, distribusi kita akan perbanyak. Prinsipnya pendekatan yang diberikan kepada kita akan sesegera mungkin diberikan kepada orang lain, sehingga kita bermanfaat bagi orang lain untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira dengan amalan itu seberapa besar Allah memberikan makin meluaskan, mari kita meniteninya kan gitu. Dan sejauh ini terhadap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, alhamdulillah setiap tidak ada uang kan gitu, pasti ada transferan yang masuk. Wallahu a'lam bishawab, mungkin kurang besar lagi sehingga kita mendapatkannya lebih besar lagi. Oleh karena itu teman-teman, mari mengajak saya secara pribadi untuk tetap murah hati dan gampang dan loman, kira-kira gitu. Ketika kita melakukan itu, insya Allah Allah juga loman kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita meyakini, dan untuk meyakini adalah pekerjaan hati yang sangat berat. Iya tah kan itu. Iya tah kan itu. Benar tah kan itu. Oleh karena itu yang sering kadang kita menggunakan akal. Sekali lagi, Allah Maha segalanya, dan kalau mau ngasih yang ngasih aja. Tapi kalau kita sombong dan tergantung kepada manusia, jelas Al-Muluk ayat 21 itu Allah akan menahannya. Yang tadinya mau deal dibatalkan.
Yang tadinya sudah ceto, melo-melo, welo-welo, besok mau transfer, moro-moro cancel karena orang tua dan seterusnya. Karena tidak cocok, karena suaminya tidak cocok, dan seterusnya. Itu mungkin kita tergantung kepada manusia. Oleh karena itu, mari kita semuanya meyakinkan diri kita, menyerahkan semuanya, kita gantungkan semuanya itu hanya pada Allah SWT. Kita hanya berikhtiar semaksimal mungkin melakukan do the best, dan Allah yang akan memperhatikan kita. Dan yang bisa menilai cuma Allah, yang bisa melihat maksud, tujuan, dan seterusnya, itu hanya Allah SWT. Kira-kira itu untuk mengingatkan diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.